Oke, mari kita lanjut alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah kelompok Sun Er pergi, Xiaoyan akhirnya berdiskusi dengan Ye Zong tentang pertemuan pil. Tentu saja, ini juga terkait dengan syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil. Serta kualifikasi apa yang dibutuhkan jika klan Ye harus merebut kembali kursi tetua menara pil. Ye Zong kemudian mulai menjelaskan panjang lebar. Pada dasarnya, pertemuan pil masih ada 7 bulan lagi. Namun biasanya, 2 bulan sebelum acara dimulai, orang-orang sudah berkumpul di kota suci Pil, tempat lokasi kantor pusat menara Pil. Di sini, akan diadakan 3 tahap seleksi, hanya mereka yang bertahan akan masuk ke putaran final. Tentu saja, siapapun dapat berpartisipasi, kecuali iblis tua yang terkenal di seluruh benua. Namun, setiap orang hanya bisa berpartisipasi sekali seumur hidup. Sementara, untuk merebut kembali kursi tetua menara Pil, setiap generasi muda dari 5 klan harus memiliki alkemis tingkat 7, dan harus masuk 3 besar. Awalnya klan Ye akan mengirim Xin Lan, namun dia tidak memiliki kualifikasi, dia hanya alkemis tingkat 5. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tetua Ye Zong, serahkan penyempurnaan pil obat tingkat 7 padaku. Tetua Ye Zong hanya tertawa pahit. Karena penyempurnaan pil obat tidak bisa diwakilkan pada orang luar. Namun dia punya cara agar Xiaoyan bisa berpartisipasi, dengan berpura-pura menjadi menantu klan Ye. Ekspresi Xiaoyan segera berubah setelah mendengar solusi Ye Zong. Bukankah ide ini terlalu kejam? Tidak apa-apa karena aku laki-laki, tetapi bagaimana pihak perempuan akan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiaoyan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya formalitas. Tidak ada yang akan memintamu untuk mengambil tanggung jawab apapun. Ye Zong hanya bisa menghela nafas memohon. Pada saat yang sama, Xin Lan tiba-tiba berlutut saat dia berkata, "Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye sekali ini." Xin Lan bersedia melakukan apapun untukmu selama klan Ye baik-baik saja. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis ketika Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan paksa mengangkat Xin Lan. Namun, ketika dia sudah berdiri, Xin Lan berlutut lagi. Dokter peri kecil di samping menggelengkan kepalanya saat membantu Xin Lan berdiri. Bukannya kamu sudah tahu karakter Xiaoyan? Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah berjanji padamu. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Xiaoyan menghela nafas, kemudian matanya melirik Ye Zong yang memohon. Lupakan saja, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku harus mengatakan ini sebelumnya. Kamu sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini untuk membuatku tetap di klan Ye, kalau tidak. Tuan Xiaoyan, kamu dapat yakin bahwa Ye Zong bukan orang yang tidak tahu malu. Wajah Ye Zong langsung dipenuhi dengan sukacita liar ketika dia mendengar Xiaoyan menerimanya. Dokter peri kecil di samping juga menghela nafas lega. Dia memalingkan matanya untuk melihat wajah Xin Lan menjadi sedikit tidak wajar. Dia mengatakan menantu laki-laki. Pihak wanita bukan kamu kan? Tubuh Xiaoyan menegang setelah mendengar ini. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya dan melihat wajah merah merona dari Xin Lan. Dia kemudian tertawa pahit dengan rasa malu. Orang tua ini tidak begitu kejam kan? Wajah Xin Lan menunjukkan senyum yang dipaksakan. Dia menjawab dengan lembut, "Kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir." Kakek mengatakan, ini hanya formalitas. Kakak Xiaoyan pasti akan menjadi level teratas di benua Douqi di masa depan. Ini bukan seolah-olah Xin Lan adalah seorang gadis yang tidak tahu batasannya. Dokter peri kecil di samping menyaksikan wajah Xin Lan menjadi jauh lebih merah. Dia tanpa sadar melototi Xiaoyan. Kata-kata yang diucapkannya benar-benar terlalu menyakitkan. Xiaoyan sedikit malu dan mengalihkan tatapannya pada Ye Zong. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada tetua Ye Zong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Xiaoyan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zong yang hanya tinggal 2 bulan lagi. Dia akhirnya memasuki sebuah ruangan untuk melatih penyempurnaan pilnya. Selama 1 bulan ini, dia telah mampu menyempurnakan pil obat tingkat 7 menengah. Dia yakin, jika dia dalam keadaan fit, dia pasti bisa menyempurnakan pil obat tingkat 7 tinggi. Namun, tepat ketika Xiaoyan akan mencobanya sekali lagi, suara lonceng yang terburu-buru tiba-tiba terdengar dari luar. Ini menyebabkan pemurnian pil obatnya rusak.
Namun dia tahu, bahwa suara lonceng ini adalah panggilan darurat klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Dia dengan cepat bangun dan buru-buru keluar dari ruangan dan menemukan dokter peri kecil. Apa yang telah terjadi? Klan Ye mengalami masalah. Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Dokter peri kecil menjelaskan secara singkat. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Di mana Tuan Huo? Xiaoyan buru-buru bertanya. Dia sudah ada di halaman depan, berjaga-jaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekerasan. Dokter peri kecil menjawab singkat. Kalau begitu, ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Xiaoyan mengangguk dan berbalik menuju halaman depan. Sementara itu, di halaman depan, sudah ada hampir 100 sosok berjubah merah, mereka adalah kelompok klan Chao. Di antara mereka, ada 2 sosok tua berambut putih yang kekuatannya di level Dozun. Satu lagi sosok pemuda tampan berdiri paling depan, dia saat ini sedang menuntut pertanggungjawaban Ye Zong karena membatalkan pernikahan sepihak. Tuan Muda Chao Dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, di mana itu masih bisa dipertimbangkan. Oleh karena itu, klan Ye Ku memiliki hak untuk mencabutnya. Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Ekspresi Ye Zong merosot ketika dia berkata. Chao Dan memejamkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Klan Ye saat ini benar-benar memiliki kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Chao seperti lembah sungai es? Wajah Ye Zong menjadi hijau ketika dia mendengar Chao Dan. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Detik berikutnya, suara batuk terdengar ketika salah satu tetua klan Chao berkata, Ye Zong, ada sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali setelah diucapkan. Terlebih lagi, menikah dengan klan Chao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Yemu. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Dia sedikit takut saat melihat pria tua berpakaian abu-abu. Namun dia tetap dalam pendiriannya. Pria tua berpakaian abu-abu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju. Aura menakutkan segera muncul dan memenuhi aula. Sosok Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong. Aura megahnya menyebar, menghalangi aura menakutkan dari pihak lain. Meskipun klan Chao sangat kuat, mereka sebenarnya tidak memiliki sikap seperti klan besar. Menindas orang lain dengan kekuatan. Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunze telah menyebabkan pria tua berjubah abu-abu menjadi sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Chao Dan. Masalah hari ini adalah antara klan Chao dan klan Ye. Aku harap senior tidak akan campur tangan. Jika kamu memiliki masalah tentang penyempurnaan pil obat di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Chao-ku. Chao Dan juga sedikit mengerutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya. Menyempurnakan pil obat. Tian Huo Zunze tersenyum saat mendengar ini. Itu tidak perlu. Aku secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari, jika aku ingin memperbaiki pil obat. Selain itu, aku telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa aku tidak campur tangan? Ekspresi Chao Dan sedikit berubah ketika Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera mengancam, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Gadis itu harus pergi bersama kami. Siapapun yang menghalangi, akan menjadi musuh klan Chao. Klan Chao benar-benar mengesankan. Namun, aku pasti akan melindungi Xin Lan hari ini. Tawa samar dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Chao Dan menjadi lebih serius. Memutar kepalanya, 2 sosok perlahan muncul di samping Tian Huo Zunze. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya dipanggil Xiaoyan kan? Orang ini adalah tubuh racun menyedihkan yang memicu keributan besar di dalam wilayah Pil. Tuan Xiaoyan, orang ini disebut Chao Dan. Dia dikenal sebagai jenius muda alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah Pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya mendarat pada Chao Dan berkata, Tuan Muda Chao, masalah antara klan Ye dan klan Chao hanyalah dendam kecil. Mengapa tidak masing-masing dari kalian mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Chao Dan saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Mengambil langkah mundur, bagaimana wajah klan Chao-ku ke dunia luar?
Dalam hal ini, Tuan Muda Chaodan bersikeras akan membawa Xin Lan bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju dan tertawa pelan. Chaodan menyipitkan matanya dalam menghadapi sikap agak menindas Xiao Yan. Namun, dengan harga dirinya, tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Setelah merenung lama, mata Chaodan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia perlahan bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis. Dalam hal ini, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Chao dapat memilih untuk tidak memiliki pernikahan ini. Namun, jika aku menang, kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan?" Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia sepertinya sedikit tertarik. "Bolehkah aku tahu bagaimana cara Tuan Muda Chao untuk bertaruh?" Senyum Chaodan tampak cemerlang saat dia menjawab. "Karena kita berdua adalah alkemis, mari kita saling menantang dalam hal bermain api." Sekelompok api hitam pucat tiba-tiba bangkit dari tangan Chaodan begitu kata-katanya terdengar. "Baiklah, karena kamu telah menentukan, tentu saja aku akan menemanimu." Xiao Yan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan. Semua orang perlahan menarik mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Chaodan perlahan melangkah maju dan menjentikkan jarinya. Api warna hitam pucat di tangannya segera melonjak, kemudian membentuk elang besar warna hitam pekat di atas kepalanya. Api iblis gelap yang diperoleh dari binatang sihir tingkat 8. Harimau surgawi berkepala 3. Xiao Yan sejenak melirik elang hitam besar. Kemudian menjentikkan jarinya. Api berwarna hijau, Green Lotus Core Flame, muncul di ujung jarinya, kemudian menerjang ke langit dan membentuk serigala api besar. Mata Chaodan tiba-tiba menyusut saat melihat serigala api. Ini memang api surgawi. Kemudian jarinya memberi isyarat, segera, elang api hitam bergegas menuju serigala api, saling mengikis dan saling berebut. Xiao Yan menempatkan kedua tangannya di belakangnya saat matanya terfokus pada pertarungan api di langit. Yang dia butuhkan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Sementara wajah Chaodan tampak sedikit lebih serius melihat api hitamnya terus ditekan. Sesaat kemudian, dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah, yang berisi nyala api merah darah muncul. Menggigit jari tengahnya, setetes darah jatuh ke dalam nyala api, kemudian berubah menjadi anjing api yang menerjang ke langit. Bersama dengan elang hitam, mereka dengan liar menggigit tubuh serigala api. Xiao Yan sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dengan kendali pikirannya, serigala api langsung menghindar dari serangan. Mulut ganasnya tanpa ampun berderak di atas elang dan anjing hitam. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api secara acak terbang ke segala arah. Chaodan mengerutkan kening ketika melihat serigala api yang kuat. Dia sekali lagi melambaikan tangannya, dan dua botol giok muncul. Api abu-abu dan ungu segera melambung keluar dari botol. Dua tetes darah lagi memasuki dua kelompok api. Segera, itu berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, 4 binatang api segera mengepung serigala api warna hijau Xiao Yan. Xiao Yan samar-samar melirik serigala api yang telah dikepung. Dia segera tertawa saat melambaikan tangannya dan 10 botol giok yang berisi bibit api muncul. Kemudian berubah menjadi 10 binatang api yang menerjang ke langit. 11 binatang api Xiao Yan akhirnya mulai merobek dan menggigit dengan gila 4 binatang api Chaodan. Pada saat ini, jelas Chaodan sudah kalah dalam jumlah. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan mundur beberapa langkah saat binatang api terakhirnya menghilang. Sementara binatang api Xiao Yan masih tersisa 9 di langit. "Tuan Muda Chaodan, silakan pergi," Xiao Yan berkata sambil menarik Green Lotus Core Flame dan mengembalikan ke tubuhnya. Ekspresi Chaodan menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar perintah Xiao Yan. "Baiklah, aku telah meremehkanmu. Aku mengaku kalah hari ini. Yakinlah bahwa aku akan menepati janjiku. Klan Chao ku tidak akan datang dan menemukan masalah selama beberapa waktu." Mata gelap dan ganas Chaodan tiba-tiba berbalik pada kelompok Yezong. "Hanya ocehan orang gila jika klan Yemu ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Aku ingin melihat apakah klan Yemu dapat mengandalkan Xiao Yan untuk masuk 3 besar." Ekspresi Yezong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Sudahkah kamu selesai mengatakan semua yang kamu butuhkan? Jika sudah, silakan pergi."
Xiao Yan samar-samar memerintahkan tanpa memberi Cao Dan wajah apapun. Aku pikir, kamu juga akan berpartisipasi dalam pertemuan pil. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Cao yang akan menjagamu. Ayo pergi. Mata Cao Dan memelototi Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia melemparkan beberapa kata kasar sebelum tiba-tiba berbalik. Mata Ye Zong melayang ke arah Cao Dan yang telah menghilang. Namun, ada kekhawatiran di matanya saat dia menghela napas. Dari kata-kata yang diucapkan Cao Dan sebelumnya, aku berpikir bahwa si penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali. Penyihir, Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini. Ye Zong tertawa pahit ketika dia melihat ketidakpastian Xiao Yan. Jenis penyihir ini adalah karakter yang menakutkan, di mana dia sendiri dapat diandalkan untuk mendukung seluruh klan Cao. Cao Ying telah mencapai alkemis tingkat 7 pada usia 20 tahun, aku pikir sekarang dia sudah di puncak tingkat 7. Gadis ini akan menjadi lawanmu yang hebat di pertemuan pil.